Bandara Internasional Soekarno-Hatta selalu ramai di pagi hari. Sri, seorang wanita berusia 67 tahun, duduk gelisah di kursi ruang tunggu keberangkatan domestik, jemarinya tak henti-hentinya bergerak. Ini adalah perjalanan pertamanya keluar kota sejak putrinya, Bunga, meninggal dunia 3 bulan lalu. Perjalanan ini adalah usulan menantunya, Budi, untuk melihat hamparan bunga marigold di Bali. Hati Sri masih terasa kosong tanpa kehadiran putrinya, bahkan untuk keluar rumah pun terasa berat. Namun, karena Budi terus-menerus membujuknya, Sri akhirnya terpaksa ikut. "Ibu, mau saya ambilkan kopi?" tanya Budi dengan lembut. Sri menggeleng. Akhir-akhir ini, semua makanan terasa hambar di lidahnya. Ia hanya makan beberapa suap nasi karena terpaksa. "Tidak usah, Budi. Kamu saja yang minum." Budi duduk di samping Sri dan sekali lagi memeriksa tasnya. Pakaian ganti, obat-obatan, botol minum, kaos kaki tebal, bahkan kursi lipat kecil. Untuk perjalanan 3 hari 2 malam, barang bawaannya terlalu banyak. "Terima kasih sudah menyiapkan semua ini, tapi sepertinya terlalu banyak, ya?" tanya Sri hati-hati. Budi tersenyum dan menjawab, "Bunga berpesan agar aku menjaga ibu baik-baik." Mendengar itu, dada Sri kembali terasa sesak. Nama putrinya saja sudah cukup untuk membuat matanya berkaca-kaca. Masih sulit dipercaya bahwa Bunga, yang begitu ceria dan penuh semangat, benar-benar telah tiada. "Permish." Tiba-tiba seorang wanita berusia pertengahan 30-an mendekati Sri. Wanita itu berambut pendek dan berpakaian sederhana. Sri mengangkat kepalanya. "Benar ini dengan Ibu Sri?" "Iya." "Bagaimana Anda tahu saya?" Melihat Sri kebingungan, wanita itu dengan cepat melihat sekeliling. "Budi sedang pergi ke toilet." "Saya Rina. Saya dulu rekan kerja Bunga di panti jompo." "Rekan kerja Bunga?" Suara Sri bergetar. Putrinya memang bekerja sebagai perawat lansia, tetapi siapa wanita ini? Rina tampak semakin waspada sambil menyerahkan secari kertas kecil ke tangan Sri. "Tolong dibaca, Bu." "Sekarang juga." Dengan tangan gemetar, Sri membuka kertas itu. Tulisan tangan kecil itu berbunyi, "Bunga meminta saya menyampaikan ini. Jangan pernah ikut dengannya." "Apa maksudnya ini?" tanya Sri dengan wajah bingung. Dengan tatapan mendesak, Rina menjawab, "Sebelum meninggal, Bunga bilang kalau ibu mungkin dalam bahaya. Dia meminta ibu untuk berhati-hati dengan Mas Budi." "Budi?" Kepala Sri terasa kosong. Menantunya ingin mencelakainya? Itu tidak masuk akal. Budi sudah menikah dengan Bunga selama 5 tahun, dan selama putrinya sakit, ia adalah menantu yang sangat baik dan perhatian. "Ibu mau pergi kemana sekarang?" "Ke Bali, melihat bunga marigold." Wajah Rina semakin tegang. "Jangan, Bu. Ibu sama sekali tidak boleh pergi." "Kenapa kamu bicara begitu? Apa dasarmu?" Saat suara Sri meninggi, Rina menjadi semakin panik. Bunga meninggalkan sesuatu, ada buktinya. Saat itu, Budi kembali dari toilet. Rina dengan cepat berbisik kepada Sri, "Ini nomor telepon saya. Tolong hubungi saya," sambil menyelipkan secari kertas lagi ke tangan Sri sebelum bergegas pergi. Budi mendekat dan bertanya, "Ibu tadi bicara dengan siapa?" "Bukan siapa-siapa. Hanya orang bertanya arah," jawab Sri sambil menyembunyikan kertas-kertas itu jauh di dalam sakunya. Namun, hatinya sudah kacau balau. Benarkah putrinya meninggalkan peringatan untuknya? Apakah Budi menipunya? Menantu yang selama ini ia percayai, yang begitu berbakti selama Bunga sakit, membiayai pengobatan dan merawatnya. Mungkinkah orang seperti itu ingin mencelakainya? "Ibu, sudah waktunya naik pesawat." Budi berdiri sambil menarik kopernya. Sri ikut berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Kata-kata Rina terus terngiang di kepalanya. Jangan pernah ikut dengannya. Dalam perjalanan menuju gerbang keberangkatan, Sri berkata ia ingin ke toilet. "Bu, saya temani." "Tidak usah, ibu bisa sendiri." Di dalam toilet, dengan tangan gemetar, Sri kembali mengeluarkan kertas itu. Tulisannya berbeda dari tulisan tangan Bunga, tetapi jelas ini ditulis oleh seseorang yang dekat dengan putrinya. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin. Ia tampak sangat cemas. Selama 3 bulan tidak makan dan tidur dengan nyenyak, ia terlihat jauh lebih tua. Namun,
Ada yang lebih penting saat ini. Bagaimana jika putrinya benar-benar meninggalkan peringatan untuknya? Bagaimana jika menantunya benar-benar menipunya? Sri telah membuat keputusan. Ia tidak akan melanjutkan perjalanan ini. Setelah keluar dari toilet, Sri memastikan Budi sedang menunggu di depan gerbang. Kemudian, ia diam-diam berjalan ke arah yang berlawanan. Jantungnya berdebar kencang saat berjalan menuju pintu keluar. Apa yang sedang aku lakukan? Namun, pikiran bahwa ini mungkin pesan terakhir dari putrinya membuatnya tidak bisa berhenti. Setelah berhasil keluar dari bandara, Sri memberhentikan taksi. Mau kemana, Bu? Tolong antarkan saya pulang. Duduk di kursi belakang, Sri menggenggam erat kertas di sakunya. Ponselnya berdering. Panggilan dari Budi. Ia tidak bisa menjawabnya. Saat taksi mulai berjalan, Sri menatap keluar jendela. Sampai ia tahu kebenarannya, ia tidak bisa mempercayai siapapun, bahkan Budi, yang telah menjadi menantunya selama 5 tahun. Ia mengeluarkan dompet yang berisi foto bunga. Wajah putrinya yang tersenyum cerah terpampang di sana. Bunga. Katakan pada ibu apa yang harus ibu lakukan. Apakah putrinya yang telah tiada benar-benar meninggalkan hadiah terakhir untuk melindunginya? Ataukah semua ini hanya salah paham? Sri tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa mengabaikan peringatan putrinya. Sesampainya di rumah, Sri ragu-ragu di depan pintu. Sudah ada 12 panggilan tak terjawab dari Budi, pesan singkat juga terus masuk. Ibu di mana? Saya khawatir. Tiba-tiba ibu menghilang di bandara, ada apa? Kalau ibu sakit, tolong segera hubungi saya. Biasanya, pesan-pesan penuh kekhawatiran ini akan membuatnya terharu. Namun, sekarang pesan-pesan itu justru membuatnya merinding. Apakah Budi benar-benar khawatir, atau ada maksud tersembunyi? Sri berdiri lama di depan kamar bunga. Kamar yang tak pernah ia masuki sejak putrinya tiada. Hari ini, ia merasa harus masuk. Mungkin ada petunjuk di sana. Begitu pintu dibuka, aroma khas bunga masih tertinggal, bercampur dengan bau obat-obatan. Sri menahan air mata sambil melihat sekeliling. Tiba-tiba, telepon berdering dari nomor tak dikenal. Halo Bu. Ini saya, Rina. Iya. Suara Sri bergetar. Ibu sendirian di rumah? Mas Budi tidak ada. Kan? Iya. Saya sendiri. Tapi, apa benar bunga mengatakan hal itu? Terdengar helaan napas Rina dari seberang telepon. Bu, kita harus bertemu dan bicara. Apa ibu bisa keluar sekarang? Sekarang? Ini sudah lewat jam 9 malam. Namun, suara Rina terdengar sangat mendesak. Iya, Bu, ini penting. Saya harus menunjukkan barang-barang yang bunga tinggalkan. Sri bertemu Rina di sebuah kafe 24 jam di dekat rumahnya. Rina tampak lebih cemas daripada saat di bandara tadi pagi. Ia membawa sebuah tas besar. Maafkan saya, Bu. Tiba-tiba harus bertemu seperti ini, tidak apa-apa. Tapi, bisakah kamu ceritakan lebih detail hubunganmu dengan bunga? Rina menyesap kopinya lalu mulai berbicara. Saya bekerja sebagai perawat lansia di sebuah yayasan sosial. Saya dan Bunga adalah rekan kerja. Saya tahu Bunga bekerja sebagai perawat, tapi saya baru pertama kali mendengar tentangmu. Bunga mungkin tidak menceritakan tentang saya pada ibu. Sebenarnya, ada sesuatu yang ia titipkan pada saya. Rina mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Ini yang Bunga titipkan pada saya. Di dalam kotak itu ada sebuah ponsel bekas dan sebuah buku catatan kecil. Hati Sri terasa berat melihatnya. Sekitar sebulan sebelum meninggal, Bunga memberikan ini dan berpesan, jika terjadi sesuatu padanya, saya harus menyerahkannya pada ibu. Dengan tangan gemetar, Sri mengambil ponsel itu. Ini bukan ponsel terakhir yang dipakai putrinya, tetapi jelas ini milik Bunga. Ada apa di dalam ponsel ini? Ibu harus melihatnya sendiri. Kata sandinya tanggal lahir ibu. Sri memasukkan 4 digit tanggal lahirnya. Ponsel itu terbuka. Di layar kunci, ada sebuah rekaman suara Bunga. Ibu, tolong lihat ini. Semuanya ada di dalam buku harianku. Mendengar suara itu, air mata Sri langsung tumpah. Sudah 3 bulan ia tidak mendengar suara putrinya. Namun, suara itu terdengar berbeda, ada nada putus asa di dalamnya. Bunga sangat menderita, Bu.
Terutama karena khawatir tentang ibu, kata Rina pelan. Khawatir tentang apa? Mas Budi berencana mengirim ibu ke suatu tempat. Mengirim? Kemana? Ke sebuah panti. Tapi bukan panti biasa. Rina ragu-ragu. Tempat itu lebih mirip rumah sakit jiwa. Dia berencana menuduh ibu menderita demensia dan punya masalah kejiwaan. Mendengar itu, sekujur tubuh Sri merinding. Tidak mungkin, saya sehat. Tentu saja, Bu. Bunga juga tahu itu. Karena itulah ia mengumpulkan bukti-bukti ini. Rina membuka buku catatan itu. Di dalamnya, tertulis dengan tulisan tangan Bunga, lengkap dengan tanggal 15 Maret. Budi lagi-lagi bicara soal ibu yang pelupa. Katanya, ibu tidak akan bisa hidup sendiri tanpaku. 22 Maret, Budi membawa pulang brosur panti Wreda. Dia tidak menunjukkannya pada ibu, tapi aku melihatnya. 2 April, Budi menelepon seseorang. Katanya, prosesnya butuh waktu. Membaca catatan itu, Sri semakin terkejut. Bagaimana mungkin hal-hal ini terjadi tanpa sepengetahuannya? Apa ini benar-benar tulisan Bunga? Iya, Bu. Itu tulisan tangannya, kan? Itu memang tulisan tangan Bunga. Sedikit tidak rapi, tetapi ditulis dengan sepenuh hati. Rina memutar sebuah file audio dari ponsel. Terdengar suara Bunga, lebih lemah dari biasanya. Ibu, aku benci harus mengatakan ini, tapi Budi berencana mengirim ibu ke tempat yang aneh. Jangan pernah percaya padanya. Aku khawatir bagaimana ibu akan hidup sendiri tanpaku, tapi mungkin ibu justru lebih aman tanpaku. Mendengar itu, Sri tak bisa lagi menahan tangisnya. Jadi Bunga mengkhawatirkan hal ini? Bunga sangat tersiksa, Bu. Sakitnya sendiri sudah berat, tapi kekhawatirannya pada ibu jauh lebih besar. Rina menggenggam tangan Sri. Bunga meminta saya untuk menjaga ibu jika ia sudah tiada. Kenapa Budi mau melakukan itu? Apa alasannya? Itu yang harus kita cari tahu lebih lanjut. Tapi yang jelas, ibu dalam bahaya. Kepala Sri terasa pusing. Menantu yang ia percayai selama 5 tahun ingin mencelakainya. Orang yang sama yang dengan tulus merawat putrinya yang sakit. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Untuk saat ini, hindari Mas Budi. Dan kita harus mencari lebih banyak bukti. Rina mengeluarkan sebuah kartu nama dari tasnya. Orang ini seorang wartawan. Bunga berencana menemuinya sebelum meninggal. Di kartu nama itu tertulis, Agung, wartawan. Dia akan membantu kita. Bunga sudah menghubunginya lebih dulu. Semua ini terasa seperti mimpi buruk bagi Sri. Namun, melihat bukti-bukti yang ditinggalkan putrinya dengan penuh kekhawatiran, ia harus menerima kenyataan ini. Bunga, maafkan ibu karena tidak tahu apa-apa. Sri menggenggam erat ponsel itu, rasanya bersyukur sekaligus pilu, mengetahui putrinya berjuang sampai akhir untuk melindunginya. Kembali dari kafe, Sri duduk di kamarnya sambil memegang ponsel dan buku catatan peninggalan Bunga. Dengan persiapan mental, ia mulai memeriksa isinya perlahan. Ada beberapa rekaman suara di ponsel itu. Ia memutar file pertama. Ibu, hari ini Budi mengatakan hal aneh lagi. Katanya ibu sering lupa dan akan sulit hidup sendiri. Suara Bunga terdengar lemah. Tetapi jelas. Jelas rekaman itu dibuat saat ia masih sadar penuh. Padahal ibu tidak begitu. Ibu bahkan lebih tajam ingatannya daripadaku. Aku tidak mengerti kenapa Budi terus berkata seperti itu. Sri merinding mendengarnya. Benarkah Budi mencoba membuatnya terlihat seperti penderita demensia? Ia membuka buku catatan itu lagi. Catatan yang lebih rinci tertulis berdasarkan tanggal 18 Februari. Budi bilang ibu lupa mematikan kompor gas, tapi ibu bilang tidak pernah. Sepertinya Budi berbohong. 25 Februari. Di depan ibu, Budi bilang ibu sering mengulang-ulang perkataan yang sama, padahal tidak sama sekali. Aku sedih melihat ibu kebingungan. 3 Maret, Budi mengajak membawa ibu ke dokter untuk tes daya ingat. Ibu menolak, dan dia marah. Bunga mencatat semuanya dengan sangat teliti. Sri semakin ngeri saat membacanya. Ia memutar file suara berikutnya. Suara Bunga terdengar bergetar. Ibu, hari ini aku mendengar sesuatu yang sangat menakutkan. Aku tidak sengaja mendengar Budi menelepon seseorang. Dia bicara soal prosedur yang rumit, perlu surat keterangan dokter dan persetujuan keluarga.
Katanya mungkin butuh waktu sekitar 3 bulan. Seluruh tubuh Sri terasa dingin. Sepertinya dia punya rencana untuk mengirim ibu ke suatu tempat, tapi dia tidak pernah bilang apa-apa pada ibu. Di bagian belakang buku catatan, ada beberapa gambar yang dibuat Bunga. Putrinya memang suka menggambar, tetapi gambar-gambar ini berbeda dari biasanya. Salah satu gambar menunjukkan seorang nenek duduk sendirian di dalam sebuah rumah kecil, dikelilingi tembok tinggi dengan langit mendung. Gambar lain menunjukkan seorang pria berjas membawa dokumen. Wajahnya tidak jelas, tetapi postur tubuhnya mirip Budi. Gambar terakhir adalah yang paling mengejutkan. Seorang pasien terbaring di ranjang rumah sakit dengan seseorang menangis di sampingnya. Di atas orang yang menangis itu, tertulis dengan huruf kecil, "Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu." Ponselnya berdering lagi. Budi. Sudah lebih dari 20 panggilan tak terjawab. Pesan singkat juga terus masuk. "Ibu, kenapa tidak bisa dihubungi? Saya sangat khawatir. Apa ibu terluka di suatu tempat? Besok pagi saya akan ke rumah." Membaca pesan terakhir, Sri terkejut. Besok dia akan datang? Dalam situasi ini, ia tidak bisa bertemu Budi. Sri menemukan satu file suara lagi, sepertinya yang paling akhir direkam. "Ibu, aku sudah sangat sakit sekarang. Sepertinya aku tidak akan bertahan lama. Tapi setelah aku meninggal, ibu akan benar-benar dalam bahaya. Budi, dia merencanakan sesuatu." Suara Bunga sangat lemah. Sri menangis terseduh-seduh mendengarnya. "Aku sudah menitipkan semua ini pada Rina. Aku memintanya untuk menjaga ibu jika aku tiada. Ibu, jangan pernah percaya pada Budi. Ibu tidak punya masalah apa-apa." Budi yang berbohong. Di halaman paling belakang buku catatan, Sri menemukan selembar kertas terlipat. Itu adalah surat konfirmasi janji temu dengan psikiater. Nama pasiennya adalah Sri. Di bagian bawah, tertulis nama wali, Budi, dengan keterangan, "Pemeriksaan lanjutan dugaan demensia." Tanpa sepengetahuannya, janji temu psikiatris telah dibuat atas namanya. Untungnya, Bunga mengetahuinya dan membatalkannya. Ada satu rekaman suara terakhir. "Ibu, aku benci mengatakan ini, tapi berhati-hatilah saat pemakamanku nanti. Budi mungkin akan memanfaatkan momen itu, saat ibu sangat berduka dan dianggap tidak bisa berpikir jernih. Bunga, bahkan di ambang kematian, masih mengkhawatirkan ibunya. Nomor kontak Rina sudah kusimpan di ponsel ini. Hubungi dia jika ada bahaya. Dan wartawan Agung, dia akan membantu." Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi ketika Sri selesai memeriksa semuanya. Ia akhirnya mengerti betapa telitinya Bunga mengumpulkan bukti dan betapa besar kekhawatirannya sampai akhir hayat. Sri menatap foto Bunga dan bergumam, "Bunga, ibu sekarang mengerti betapa khawatirnya kamu. Tidak ada lagi keraguan." Budi jelas merencanakan sesuatu, dan Bunga berusaha menghentikannya. Sekarang giliran ibu yang bertindak. Sri mencari nomor Rina dan mengirim pesan, "Bisakah kita bertemu besok? Ajak wartawan itu juga." Balasan datang dengan cepat. "Tentu, Bu. Kita bertemu jam 10 pagi. Nanti saya kirimkan lokasinya." Untuk pertama kalinya, Sri membulatkan tekad. Ia harus melindungi dirinya sendiri, seperti yang diinginkan putrinya hingga napas terakhir. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Malam yang panjang telah berlalu, dan hari baru telah dimulai. Bagi Sri, ini adalah awal yang baru untuk mencari kebenaran. Keesokan paginya jam 10, Sri tiba di alamat yang diberikan Rina. Sebuah gedung tua, di lantai 2, terdapat sebuah kantor bertuliskan Pusat Bantuan Hukum dan Advokasi Lansia. "Ibu, silakan masuk," sapa Rina ramah. Di sampingnya berdiri seorang pria berusia pertengahan 40-an. "Selamat pagi, Bu. Saya Agung, wartawan," katanya. Agung memiliki penampilan yang tenang dan penuh pertimbangan, memberikan kesan yang dapat dipercaya. "Mendiang Bunga sempat menghubungi saya sebelumnya. Beliau ingin berkonsultasi mengenai masalah ibu." "Bunga?" "Iya, sekitar sebulan yang lalu. Sayangnya, sebelum tanggal pertemuan kami, beliau sudah tiada." Agung mengeluarkan perekam suara dan beberapa dokumen dari tasnya. "Untungnya, Bunga sudah mengirimkan beberapa data,
jadi saya sudah sedikit memahami situasinya. Agung membentangkan dokumen-dokumen itu. Saya sudah mencoba merangkum rencana Budi secara kronologis. Dokumen pertama berisi informasi asuransi. Oktober tahun lalu, Budi mendaftarkan ibu untuk asuransi demensia baru. Uang pertanggungannya cukup besar. Asuransi demensia? Saya tidak ingat pernah mendaftar. Apakah ibu ingat pernah memberikan stempel atau tanda tangan saat Budi bilang sedang mengurus berbagai asuransi untuk biaya rumah sakit Bunga? Sri teringat. Memang ada saat seperti itu. Budi berkata ada baiknya mempersiapkan segalanya sejak dini karena usia ibu juga sudah tidak muda lagi. Saat itulah dia mendaftarkan asuransi demensia itu juga. Jika ibu didiagnosis menderita demensia, asuransi itu akan memberikan uang bulanan sebesar 5 juta rupiah. Sri merinding mendengarnya. Agung menunjukkan dokumen berikutnya. Mulai bulan Desember, dia mulai secara aktif mencoba membuat ibu terlihat seperti pasien demensia. Di dokumen itu tercantum nama beberapa rumah sakit. Dia membuat beberapa janji temu dengan psikiater, sebagian besar tanpa sepengetahuan ibu. Atas nama saya? Benar. Sebagai menantu yang menjadi wali, tidak sulit untuk melakukannya, kata Rina dengan wajah sedih. Bunga yang membatalkan semua janji temu itu satu persatu. Diam-diam, putriku. Sri kembali meneteskan air mata, membayangkan betapa berat perjuangan putrinya yang sedang sakit. Agung mengeluarkan dokumen yang paling mengejutkan. Ini adalah draft surat perjanjian pendaftaran panti. Apa? Budi sudah menyiapkannya. Tinggal menunggu tanda tangan ibu saja. Kontrak itu memang atas nama Sri, dengan tanggal masuk 1 bulan setelah Bunga meninggal, dan panti ini adalah tempat yang bermasalah. Saya pernah meliputnya. Tempatnya lebih mirip rumah sakit jiwa. Sekali masuk, sulit untuk keluar. Dia mau mengirimku ke tempat seperti itu? Benar. Dan begitu ibu masuk, Budi akan menjadi wali sah yang mengelola seluruh aset ibu. Rina menunjukkan dokumen lain, ini juga sudah disiapkan, surat kuasa pengelolaan aset. Dokumen itu menyatakan bahwa semua aset Sri rekening bank, properti, klaim asuransi akan dikuasakan kepada Budi. Sekujur tubuh Sri gemetar melihat dokumen-dokumen itu. Rencana yang begitu rapi dijalankan di belakangnya. Jadi, apakah Budi menikahi Bunga sejak awal karena ini? Kami belum bisa memastikannya. Tapi setidaknya, sejak Bunga mulai sakit, dia sudah pasti punya rencana ini, kata Agung sambil menyalakan perekam suara. Ini adalah rekaman percakapan Budi dengan agen asuransi. Bunga merekamnya diam-diam. Terdengar suara Budi, jika ibu saya didiagnosis demensia, kapan uang pertanggungannya mulai cair? Langsung sejak tanggal diagnosis, Pak. Sebesar 5 juta rupiah per bulan, berarti setahun 60 juta, ya? Betul, Pak. Dan itu berlaku seumur hidup. Mendengar percakapan itu, Sri merasa ngeri. Menantunya benar-benar ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan uang. File rekaman berikutnya lebih mengejutkan lagi. Biaya panti per bulannya berapa? Tanya suara Budi. Sekitar 3 juta rupiah, Pak. Tapi bisa dapat subsidi pemerintah, jadi paling hanya perlu bayar sekitar 1,5 juta saja. Berarti dari uang asuransi 5 juta, dipotong biaya panti 1,5 juta, saya masih dapat sisa 3,5 juta per bulan. Betul, Pak. Sri bergidik mendengar perhitungan itu. Dia berencana mengurungnya di panti dan hidup dari uang asuransinya. Rina kembali membuka buku catatan Bunga. Bunga pasti sangat kesulitan mengumpulkan semua bukti ini. Buku itu mencatat waktu panggilan telepon, orang-orang yang ditemui, dan dokumen-dokumen yang disalin. Melakukan semua ini sendirian saat sedang sakit. Bunga adalah wanita yang luar biasa, kata Agung dengan nada sedih. Dia berjuang sampai akhir untuk melindungi ibunya. Agung menunjukkan dokumen terakhir. Sepertinya ini adalah rencana final Budi. Dokumen itu berisi jadwal. Tahap 1. Manfaatkan guncangan mental ibu setelah pemakaman Bunga. Tahap 2. Ciptakan gejala-gejala dugaan demensia. Tahap 3. Dapatkan diagnosis dari rumah sakit. Tahap 4. Masukkan ke panti dan ambil alih pengelolaan aset. Rencananya sangat rapi, kata Sri. Kemarahannya memuncak. Tapi Bunga berhasil menggagalkan semuanya, kata Rina sambil menggenggam tangan Sri. Sebelum meninggal, dia menitipkan semua bukti ini pada saya, dan meminta saya melindungi ibu.
Setelah melihat semua bukti, Sri membulatkan tekadnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Agung menjawab dengan serius, kita harus melapor ke polisi atas tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen. Tapi bagaimana jika Budi menyangkalnya? Bukti kita lebih dari cukup. Berkat data yang ditinggalkan Bunga, Rina mengangguk. Bu, sekarang bukan waktunya bersembunyi. Ibu harus menghadapinya dengan berani. Sri mengeluarkan dompetnya dan menatap foto Bunga. Bunga, ibu akan memberanikan diri sekarang. Senjata yang disiapkan putrinya hingga akhir hayat telah ada di tangannya. Sekarang saatnya untuk mengungkap kebenaran kepada dunia. Setelah keluar dari pusat bantuan hukum, Sri, Rina, dan Agung makan siang di sebuah warung makan sederhana. Tiba-tiba ponsel Sri berdering, Budi. Kali ini, ia harus menjawabnya. Menghindar terlalu lama akan menimbulkan kecurigaan. Halo, Ibu. Saya khawatir sekali. Ibu di mana? Suara Budi terdengar panik. Ibu baru dari dokter. Dokter? Ibu sakit apa? Hanya masalah pencernaan, jadi tadi ke dokter umum, jawab Sri, berusaha terdengar senormal mungkin, meskipun jantungnya berdebar kencang. Jadi sekarang ibu sudah di rumah? Iya, sudah di rumah. Saya ke sana sekarang juga. Ibu tidak boleh sendirian? Setelah menutup telepon, Sri menatap Rina dan Agung dengan panik. Budi akan datang ke rumah sekarang. Agung segera berkata, Ibu jangan pulang. Untuk sementara, Ibu harus tinggal di tempat lain. Tapi kemana? Rina memegang lengan Sri. Untuk sementara, Ibu bisa tinggal di tempat saya. Budi tidak tahu siapa saya, jadi di sana aman. Tapi, Bu, sekarang situasinya berbahaya. Sepertinya Budi mulai curiga. Tambah Agung. Dia terus menghubungi ibu sejak kemarin dan hari ini tiba-tiba mau ke rumah, itu aneh. Meskipun cemas, Sri setuju. Mereka bertiga bergegas meninggalkan warung. Tempat tinggal Rina adalah sebuah kamar kos kecil di dekat area kampus. Bersih, tetapi sederhana. Maaf tempatnya sempit, Bu. Tapi di sini aman, kata Rina sambil membuatkan teh. Sri duduk di dekat jendela, memandang keluar. Ia tidak pernah membayangkan akan bersembunyi seperti ini. Ibu tidak apa-apa? Iya. Tapi apa kita hanya akan bersembunyi terus? Agung mengeluarkan laptopnya. Tidak, Bu. Sekarang kita harus mulai persiapan. Besok ibu akan melapor ke kantor polisi. Ke kantor polisi? Benar. Atas tuduhan percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Sri. Ibu, di rumah tidak ada orang, ibu kemana? Tak lama kemudian, pesan lain datang. Tetangga sebelah bilang tidak melihat ibu. Apa ibu pergi jauh? Sri merinding membaca pesan itu. Dia sampai bertanya ke tetangga. Rina melihat pesan itu dan wajahnya menegang. Ini aneh. Kenapa dia begitu gigih? Agung menatap ponsel itu. Mungkinkah dia sudah curiga? Curiga kalau ibu sudah menemukan bukti-bukti yang Bunga tinggalkan? Menjelang malam, Agung menerima telepon. Baik, Pak. Besok pagi kita bertemu. Setelah selesai, ia menatap Sri. Besok kita bisa bertemu dengan pengacara. Pengacara? Iya. Beliau pengacara yang khusus menangani hak-hak lansia. Sangat berpengalaman. Rina tampak lega. Syukurlah. Kita akan dapat bantuan hukum. Sri merasa sedikit lebih tenang. Mengetahui bahwa ia tidak sendirian memberinya kekuatan. Agung menambahkan. Oh ya. Bu, apa ibu tahu kalau Bunga semasa hidupnya adalah donatur di pusat bantuan hukum tempat kami bertemu tadi? Bunga? Iya. Dia rutin berdonasi setiap bulan. Itulah mengapa kami sangat ingin membantu ibu. Rina mengangguk. Bunga orang yang sangat baik, Bu. Meskipun dia sendiri sedang susah, dia selalu memikirkan orang lain. Mendengar itu, air mata Sri kembali mengalir. Ia baru menyadari betapa mulianya hati putrinya. Malam harinya, Budi semakin gencar menghubunginya. Ibu, saya benar-benar khawatir. Tolong hubungi saya, apa ibu pingsan di suatu tempat? Saya berpikir untuk melapor ke polisi. Membaca pesan terakhir, Sri terkejut. Melapor ke polisi? Agung membaca pesan itu dengan wajah serius.
Ini bisa berarti dia akan membuat laporan orang hilang. Laporan orang hilang? Benar. Dengan begitu, dia bisa memperkuat tuduhannya bahwa ibu menderita demensia. Dia akan bilang ibu tersesat karena penyakit. Benar-benar jahat, kata Rina dengan marah. Agung sedang sibuk merapikan data di laptopnya. Sebelum ke kantor polisi besok, ada yang harus kita siapkan. Kita perlu menulis kronologi kesaksian ibu dan menyusun semua bukti dari Bunga secara sistematis. Rina mengeluarkan buku catatan dan ponsel Bunga. Ini bukti terpentingnya. Sesuatu yang Bunga kumpulkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Melihat barang-barang itu, Sri kembali menguatkan hatinya. Bunga, ibu tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Larut malam, Rina berkata pada Sri, Bu, apa ibu tahu, sebelum meninggal, Bunga menitipkan sepucuk surat pada saya. Surat? Rina mengambil sebuah amplop dari laci. Dia bilang, saya harus memberikannya pada ibu saat waktunya tiba. Dengan tangan gemetar, Sri menerima surat itu. Itu adalah tulisan tangan Bunga. Melihat tulisan, untuk ibu di amplop, air matanya kembali menetes. Bacalah, Bu. Sri membuka surat itu. Surat terakhir dari putrinya, Ibu, aku tidak pernah menyangka akan menulis surat seperti ini. Tapi demi melindungi ibu, aku harus melakukannya. Ibu, jangan percaya pada Budi, dia hanya ingin memanfaatkan ibu. Aku sudah mengumpulkan semua bukti, Rina dan wartawan Agung akan membantu. Ibu adalah orang yang sehat dan tidak punya masalah apa-apa. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri, ibu tercinta, hiduplah dengan bahagia meski tanpaku. Ibu, aku mencintaimu. Setelah selesai membaca, Sri menangis terseduh-seduh untuk waktu yang lama. Hatinya hancur sekaligus bersyukur karena putrinya hanya memikirkannya sampai akhir. Bunga, ibu akan benar-benar berani sekarang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sri merasakan kedamaian. Ia tidak lagi sendirian. Putrinya, bahkan dari alam lain, terus melindunginya. Keesokan paginya, ponsel Sri berdering keras. Nomor tak dikenal. Halo, benar dengan Ibu Sri? Kami dari kantor polisi. Sri terkejut. Iya, ada apa, Pak? Menantu Anda membuat laporan orang hilang. Ibu ada di mana sekarang? Jadi Budi benar-benar melakukannya. Sri panik, tetapi Agung di sebelahnya memberi isyarat agar tetap tenang. Saya sedang di rumah teman. Saya baik-baik saja. Baiklah kalau begitu. Akan kami sampaikan pada menantu ibu untuk mencabut laporannya. Setelah telepon ditutup, Rina berkata dengan marah. Benar-benar tidak tahu malu, Agung justru terlihat tenang. Bagus, ini bisa menjadi bukti tambahan bahwa Budi mencoba membuat ibu terlihat seperti penderita demensia. Pukul 10 pagi, mereka bertiga tiba di kantor pengacara. Bapak Wijaya, sang pengacara, adalah seorang pria parubaya dengan penampilan ramah. Silakan masuk. Saya sudah mendengar ceritanya dari Pak Agung. Pak Wijaya memeriksa semua berkas peninggalan Bunga dengan teliti. Ini bukti-bukti yang sangat kuat. Putri Anda benar-benar mempersiapkannya dengan sangat rapi. Apakah ini cukup secara hukum? Tanya Sri hati-hati. Lebih dari cukup. Kita bisa menuntutnya atas percobaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan kekerasan psikologis, jelas Pak Wijaya, terutama pendaftaran asuransi demensia tanpa persetujuan ibu, pembuatan janji temu psikiatris, dan draft kontrak panti. Semua itu adalah bukti kuat. Pak Wijaya kemudian menyampaikan hal penting. Tapi, Bu, apakah ibu bersedia menjalani pemeriksaan di psikiater? Kenapa? Ada kemungkinan Budi akan tetap bersikeras bahwa ibu menderita demensia. Ada baiknya kita memiliki surat keterangan dokter yang menyatakan ibu sehat. Sri sedikit khawatir. Bagaimana jika ternyata memang ada masalah? Rina menggenggam tangannya. Ibu sehat walafiat. Selama beberapa hari ini bersama kami, ingatan ibu sangat baik. Agung setuju. Betul, Bu. Bahkan menurut saya, ibu lebih tajam dari orang seusia ibu pada umumnya. Sore itu, Sri menjalani serangkaian tes di rumah sakit. Tes kognitif, tes demensia, dan tes depresi. Hasilnya, ia benar-benar normal. Ibu tidak punya masalah apa-apa, kata dokter.
Kemampuan kognitif ibu bahkan di atas rata-rata. Memang ada gejala depresi ringan. Tapi itu wajar mengingat ibu baru kehilangan putri ibu. Dokter memberikan surat keterangan. Jika ada yang menuduh ibu demensia, ibu bisa gunakan ini untuk membantahnya. Dalam perjalanan pulang, Budi menelepon. Suaranya terdengar marah. Ibu sebenarnya sedang apa? Maksudmu? Polisi menelepon saya untuk mencabut laporan orang hilang. Katanya ibu ada di rumah teman? Benar, ibu di rumah teman. Teman yang mana? Sejak kapan ibu punya teman dekat? Nada bicara Budi terdengar berbeda. Penuh kecurigaan. Itu bukan urusanmu. Ibu, apa ada yang mengatakan hal-hal aneh pada ibu? Apa ada yang memberikan barang-barang peninggalan Bunga? Sri merinding. Budi sepertinya sudah curiga. Aku tidak mengerti maksudmu. Ibu, segera pulang sekarang. Kalau tidak, apa? Saya terpaksa akan melaporkan bahwa kondisi kejiwaan ibu tidak stabil. Setelah menutup telepon, sekujur tubuh Sri gemetar. Akhirnya dia menunjukkan warna aslinya, kata Agung. Sekarang sudah jelas niat jahatnya. Rina sangat marah. Bagaimana bisa dia berkata seperti itu? Benar-benar bukan manusia. Pak Wijaya berkata dengan serius. Kita tidak bisa menundanya lagi. Besok kita harus segera mengajukan laporan ke polisi. Malam itu, mereka berempat begadang menyusun surat laporan. Terlapor, Budi, tuduhan, percobaan penipuan, pemalsuan dokumen, kekerasan psikologis, dan upaya penguasaan aset. Agung menyusunnya secara kronologis dengan rapi. Bukti yang dikumpulkan Bunga sangat berharga. Dengan ini, kita pasti menang, kata Pak Wijaya. Saat menandatangani surat laporan, tangan Sri gemetar. Tidak mudah menuntut orang yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri selama 5 tahun. Ibu tidak apa-apa? Tanya Rina khawatir. Iya. Tapi apa ini benar-benar tindakan yang benar? Tentu saja, Bu. Jawab Pak Wijaya tegas. Ini untuk melindungi diri ibu. Bunga pasti juga menginginkan ini. Tiba-tiba Rina teringat sesuatu. Ah, Bunga juga meninggalkan pesan video. Pesan video? Rina mencari file video di ponsel itu. Dia bilang, saya harus memutarnya jika saatnya tiba. Di layar, tampak Bunga terbaring di tempat tidur. Sangat kurus, tetapi matanya masih bersinar. Ibu, aku tidak menyangka akan merekam video ini. Suaranya terdengar dari layar. Jika ibu melihat ini, berarti apa yang aku khawatirkan telah terjadi. Sri menangis melihatnya. Ibu, jangan pernah percaya pada Budi. Dia ingin memanfaatkanmu. Aku sudah menyiapkan semua bukti, tolong gunakan itu. Dan ibu, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Ibu tidak bersalah sama sekali. Di akhir video, Bunga tersenyum. Ibu, aku mencintaimu. Hiduplah dengan bahagia tanpaku. Setelah melihat video itu, tekad Sri menjadi bulat. Bunga, ibu akan benar-benar berani sekarang. Besok jam 10 pagi, kita ke kantor polisi, kata Pak Wijaya. Saya juga sudah menyelesaikan draft beritanya, kata Agung. Akan saya terbitkan begitu laporan dibuat. Rina menepuk pundak Sri. Bunga pasti melihat kita dari surga, Bu. Sri menatap keluar jendela dan bergumam, Bunga, ibu akan memastikan perjuangan terakhirmu tidak sia-sia. Malam itu, Sri bisa tidur dengan nyenyak. Ia yakin besok semuanya akan berakhir. Ia siap untuk pertempuran terakhir dengan senjata yang telah disiapkan oleh putrinya. Keesokan paginya, Sri bersama Rina, Agung, dan Pak Wijaya mendatangi kantor polisi. Mereka menyerahkan surat laporan beserta semua bukti yang dikumpulkan Bunga. Berkasnya sangat lengkap, kata seorang detektif Parubaya yang tenang. Apakah korban sendiri yang mengumpulkannya? Putri saya yang mengumpulkannya. Sebelum ia meninggal, jawab Sri dengan suara bergetar. Putri Anda sungguh luar biasa. Dengan bukti sebanyak ini, kami bisa segera memulai penyelidikan. Detektif itu memeriksa buku catatan dan file rekaman satu persatu. Kami akan segera memanggil terlapor untuk diperiksa. Sore itu, Budi menelepon dengan nada marah. Ibu. Apa yang sudah ibu lakukan? Ada apa? Polisi meneleponku. Katanya ibu melaporkanku? Suaranya benar-benar berbeda.
Kelembutan yang biasa ia tunjukkan hilang sama sekali, digantikan oleh nada dingin dan marah. Benar, aku melaporkanmu. Ibu pasti sudah tidak waras. Melaporkan menantu sendiri, aku sangat waras. Kamu yang tidak waras. Baiklah, akan kubuktikan pada semua orang kalau ibu memang sakit jiwa. Budi menutup telepon. Beberapa hari kemudian, Pak Wijaya menelepon. Bu. Budi membuat laporan balik. Laporan balik? Iya. Dia melaporkan ibu atas tuduhan pencemaran nama baik. Dia juga membawa surat keterangan demensia dan mengklaim bahwa ibu tidak mampu membuat keputusan. Sri terkejut. Surat keterangan demensia? Saya tidak pernah mendapatkannya. Kemungkinan besar itu palsu. Kami sedang memeriksanya. Agung berkata dengan geram. Benar-benar licik sampai akhir. Keesokan harinya, Pak Wijaya membawa kabar penting. Bu, surat keterangan yang diajukan Budi ternyata palsu. Pihak rumah sakit terkait mengonfirmasi tidak ada rekam medis atas nama ibu. Dia sampai memalsukan dokumen? Kata Rina marah. Sekarang posisinya semakin sulit. Dia akan mendapat tambahan tuduhan pemalsuan surat resmi, kata Pak Wijaya. Seminggu kemudian, Sri dipanggil untuk memberikan keterangan resmi di kantor polisi. Budi juga dijadwalkan untuk diperiksa di hari yang sama. Kapan terakhir kali ibu bertemu dengan terlapor? Tanya detektif. Hari di mana saya kabur dari bandara. Sri menceritakan semuanya dari awal, dimulai dari pertemuannya dengan Rina. Melihat berkas yang ditinggalkan putri Anda, pengumpulan buktinya sangat sistematis, puji detektif. Putri saya berjuang sampai akhir untuk melindungi saya. Menjelang akhir pemeriksaan, detektif bertanya, apakah ibu bersedia dikonfrontasi langsung dengan terlapor? Dia setuju dan bersikeras bahwa ini semua hanya salah paham. Sri ragu sejenak, tetapi ia ingin menatap Budi dan menanyakan semuanya secara langsung. Baik, saya bersedia. Budi masuk ke ruang pemeriksaan. Wajahnya tampak sangat kuyu. Ibu. Sapanya pelan. Budi, kenapa kamu lakukan ini? Tanya Sri langsung. Budi terdiam sejenak, lalu menunduk. Maafkan saya. Sekarang baru minta maaf? Saya benar-benar minta maaf. Awalnya saya tidak berniat seperti ini, suaranya bergetar. Biaya rumah sakit Bunga sangat besar. Saya terlilit utang. Lalu, melihat ibu tinggal sendirian, pikiran jahat itu muncul. Budi tidak berani mengangkat kepalanya. Rumah ibu besar. Tabungan ibu juga ada. Sementara ibu hanya sendirian. Hati Sri sakit mendengarnya. Jadi kamu berencana mengirimku ke panti dan merebut semua hartaku? Awalnya saya berpikir itu demi kebaikan ibu. Berbahaya jika ibu tinggal sendirian. Jangan bohong. Suara Sri tegas. Bunga mencatat semuanya. Bahkan perhitunganmu tentang uang asuransi. Detektif memutar rekaman suara Budi dengan agen asuransi. Suara Budi yang menghitung keuntungan dari uang asuransi setelah dipotong biaya panti menggema di ruangan itu. Mendengar itu, Budi semakin menunduk. Jadi Bunga sampai merekam ini. Bunga berjuang sampai akhir untuk melindungiku. Sementara kamu, Sri tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Ibu, saya benar-benar minta maaf. Saya telah melakukan hal yang sangat buruk. Detektif juga menunjukkan pesan video Bunga. Budi hanya bisa menunduk selama video itu diputar. Putri Anda adalah orang yang hebat. Dia berjuang sampai akhir untuk ibunya, puji detektif. Iya, Bunga adalah anak yang sangat baik, kata Sri sambil menangis. Dengan suara lirih, Budi berkata, saya sangat menyesal pada Bunga, dan juga pada ibu. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun sekarang, kata Sri dingin. Kamu sudah mengkhianati kepercayaan Bunga. Ruangan itu hening. Budi terus menunduk, sementara Sri memandang keluar jendela. Bunga, ibu menang dengan senjata yang kamu siapkan. Dalam hatinya, ia berbicara pada putrinya. Kebenaran akhirnya terungkap. Sebulan kemudian, Pak Wijaya membawa kabar baik. Bu, penyelidikan sudah selesai. Budi dijatuhi hukuman denda dan perintah penahanan untuk tidak mendekati ibu. Benarkah? Sri menghela napas lega. Iya. Semua tuduhan, termasuk percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen, terbukti. Rina tampak sangat gembira.
Syukurlah. Bunga pasti senang di surga. Agung juga puas. Berita yang saya tulis mendapat respons yang luar biasa. Banyak orang dengan pengalaman serupa menghubungi saya. Jadi Bunga telah melakukan hal yang besar, kata Sri sambil menatap keluar jendela. Saat keluar dari gedung pengadilan, ia berpapasan dengan Budi. Penampilannya sangat menyedihkan. Ibu. Sapanya hati-hati. Saya benar-benar minta maaf. Sri menatapnya sejenak. Budi, aku melakukan ini bukan karena aku membencimu. Yang dikhawatirkan Bunga sampai akhir hayatnya adalah hal ini, melihat ibunya menjadi korban. Budi menunduk. Bunga pasti percaya kamu orang baik, tapi kamu mengkhianati kepercayaan itu, penyesalanmu sudah terlambat. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Setelah berkata begitu, Sri berbalik. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kembali ke rumah, untuk pertama kalinya Sri masuk ke kamar Bunga. Kamar itu masih sama seperti saat Bunga hidup. Boneka kesayangannya, peralatan melukisnya. Sri mengambil foto Bunga. Bunga, ibu berhasil. Ibu menang dengan semua yang kamu siapkan. Terima kasih sudah melindungi ibu sampai akhir. Di foto itu, Bunga tersenyum cerah. Malam itu, Sri bisa tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi rasa curiga atau takut. Beberapa hari kemudian, Rina datang. Bu, saya menemukan sesuatu lagi di buku harian Bunga. Secari kertas kecil berisi pesan terakhir. Ibu, hiduplah dengan bahagia tanpaku. Masih banyak hal yang harus ibu lakukan. Aku akan selalu ada di sisi ibu. Membaca itu, Sri kembali menangis. Kabar dari Agung juga membanggakan. Bu, berkat kasus ibu, pemerintah berencana memperkuat Undang-Undang Perlindungan Lansia. Bukti-bukti yang Bunga kumpulkan menjadi contoh penting. Bunga bahkan bermanfaat bagi orang lain. Seminggu kemudian, Sri memberanikan diri mengunjungi makam Bunga sendirian. Bunga, ibu datang. Berkat kamu, ibu menang. Angin sepoi-sepoi seolah menjadi jawaban dari Bunga. Bunga, ibu akan memulai hidup baru sekarang. Agar kamu tidak khawatir. Sri meletakkan setangkai bunga marigold di atas makam. Kita tidak jadi ke Bali, tapi kita bisa melihatnya di sini. Sejak hari itu, kehidupan Sri perlahan berubah. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan. Rina dan Agung sesekali mengunjunginya. Pengalamannya kini menjadi inspirasi bagi orang lain. Suatu sore, Sri kembali melihat-lihat lukisan Bunga. Ternyata tidak hanya ada gambar-gambar yang menakutkan, tetapi juga banyak lukisan indah. Ibu dan anak yang tertawa bersama, bergandengan tangan di ladang bunga, dan cahaya matahari menembus awan. Bunga, ibu tidak tahu lukisanmu seindah ini. Sri bisa tersenyum melihatnya. Kini ia bisa mengenang putrinya dengan rasa syukur dan bangga, bukan hanya kesedihan. 2 bulan kemudian, Rina datang dengan usulan istimewa. Bu, bagaimana kalau kali ini kita benar-benar pergi ke Bali? Ke Bali? Sri terkejut. Perjalanan itulah yang memulai segalanya. Iya. Bukankah Bunga sangat ingin pergi bersama ibu untuk melihat bunga marigold? Tapi ibu takut pergi sendirian. Ibu tidak akan sendirian. Saya akan menemani ibu. Seminggu kemudian, Sri benar-benar berada di dalam pesawat menuju Bali. Kali ini bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk sebuah perjalanan yang membahagiakan. Di Bali, hamparan bunga marigold berwarna kuning keemasan sedang mekar dengan indahnya. Jadi ini yang ingin Bunga lihat, gumam Sri. Di tengah ladang bunga, ia mengeluarkan foto Bunga. Bunga, kita akhirnya sampai di sini. Angin sepoi-sepoi membuat bunga-bunga itu menari, seolah Bunga menjawabnya. Malam itu, Rina memberitahukan sesuatu yang mengejutkan. Bu, sebenarnya Bunga pernah merekam sesuatu tentang Bali. Rina memutar file suara itu. Terdengar suara Bunga yang ceria, bukan suara orang sakit. Ibu, suatu hari nanti kita pergi ke Bali lihat bunga marigold, ya? Ibu harus sehat terus sampai saat itu. Nanti di sana kita makan babi guling dan jeruk kintamani. Pasti ibu suka. Pagi terakhir di Bali, Sri kembali ke ladang bunga itu sendirian. Bunga, ibu sangat bahagia, katanya sambil meletakkan setangkai bunga di depan foto Bunga. Berkat perlindunganmu, ibu bertemu orang-orang baik. Ibu akan memulai hidup baru, yang bisa membuatmu bangga.
Di bandara, menunggu penerbangan pulang, Sri merenung. Beberapa bulan lalu, ia melarikan diri dari bandara. Sekarang, ia kembali dengan perasaan menang. Bunga, perjalanan kita melihat bunga marigold sangat menyenangkan. Rasa syukurnya kini lebih besar daripada kesedihannya. Kehidupan Sri benar-benar berubah setelah kembali dari Bali. Atas usul Rina, ia memulai sebuah kelompok buku cerita kenangan di Pusat Bantuan Hukum. Sebuah kelompok bagi para lansia yang pernah mengalami masa sulit untuk menuangkan kisah mereka dalam bentuk tulisan dan gambar. Apa saya bisa melakukannya? Tentu saja, Bu. Siapa lagi yang lebih memahami pentingnya hal ini selain Ibu? Awalnya hanya ada 5 orang nenek yang bergabung. Mereka saling menghibur dan menguatkan lewat cerita masing-masing. Sri juga mulai membuat buku ceritanya sendiri, tentang kenangannya bersama bunga dan semua yang telah ia lalui. Di halaman terakhir, ia menggambar dirinya memegang foto bunga di tengah ladang bunga marigold di Bali. Wajahnya tampak damai meskipun ada jejak kesedihan. Setahun berlalu. Kelompok itu berkembang dan Sri diundang ke berbagai kota untuk berbagi pengalamannya. Saya bukan ahli, katanya di hadapan para lansia di Surabaya. Saya hanya seorang nenek biasa seperti Anda semua. Tapi satu hal yang saya pelajari, setiap cerita kita sangatlah berharga. Suatu hari di musim semi, Sri kembali mengunjungi makam bunga. Bunga, Ibu sekarang sibuk. Berkat lukisanmu, Ibu jadi suka melukis lagi dan membantu nenek-nenek lain. Angin bertiup lembut. Bunga, Ibu sekarang benar-benar bahagia. Kamu tidak perlu khawatir, Ibu tidak sendirian lagi. Ada banyak orang baik di sekitar Ibu. Sri meletakkan seikat bunga marigold segar di makam. Malam itu, Sri bermimpi tentang bunga. Dalam mimpi, bunga tampak sehat dan mereka berjalan bersama di ladang bunga marigold. Ibu, aku sangat bangga, kata bunga dalam mimpi. Bunga, ini semua berkat kamu. Bukan, Bu. Ini karena Ibu punya keberanian. Terbangun dari tidur, Sri tersenyum. Itu bukan lagi mimpi sedih, melainkan mimpi yang membahagiakan. Fajar menyingsing di luar jendela. Sri membuka jendela dan menghirup udara pagi dalam-dalam. Bunga, hari ini pasti akan menjadi hari yang baik. Cahaya matahari menembus awan. Hadiah terakhir dari bunga terus memberikan harapan bagi banyak orang. Dan Sri? Ia terus membagikan hadiah itu sambil menjalani kehidupan barunya. Kesedihan karena kehilangan seorang anak masih ada, tetapi kini tertutupi oleh rasa syukur dan bangga. Cinta dan keberanian yang ditunjukkan bunga sampai akhir hayatnya akan terus hidup. Kehidupan baru Sri telah dimulai.